Demo karena polemik tunjangan fantastis. Sore ini pendemo kembali mendatangi gedung DPR dengan sejumlah tuntutan. Kericuhan di sejumlah titik demo sempat dibubarkan polisi. Di Bekasi, Jawa Barat, polisi mencegat dan memeriksa pelajar dari berbagai daerah diduga hendak berangkat ke Jakarta mengikuti aksi demonstrasi di gedung DPR RI. Akibat terdampak demo, KRL dari arah Rangkas Bitung menuju Tanah Abang hanya melayani sampai stasiun Kebayoran Lama. Hari ini 28 Agustus 2025, selamat datang dalam Kompas Petang. Saya Tifal Solesa. Dan saya masih serta Regan. Kita awali berita pertama kita, saudara. Saat ini kita lihat bagaimana situasi para mahasiswa yang tampak di layar kaca Anda. Terbaru tadi kita lihat bagaimana pihak kepolisian telah membubarkan massa mundur. Situasi sempat memanas ketika pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Dan saat ini gambar yang dilihat ada di Jalan Patal Senayan, saudara. Di sekitar ini pihak polisi terus memukul mundur massa. Di daerah Selipi kita perhatikan bagaimana pihak kepolisian mencoba untuk terus membubarkan massa mundur menjauh kawasan DPR MPR. Para mahasiswa meski pihak polisi terus melakukan upaya untuk membubarkan massa, tetapi tampaknya para mahasiswa turun massa ini tetap bersikukuh untuk tetap melakukan aksinya, yaitu dengan sejumlah tuntutan menuntut DPR mesahkan undang-undang perampasan aset sampai menolak rancangan undang-undang KUHP, tolak kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal. Ini merupakan unjuk rasa kedua setelah hari Senin kemarin, saudara, merupakan unjuk rasa lanjutan oleh para mahasiswa yang terus menuntut mempertanyakan tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal, termasuk tunjangan rumah. Ya, dari situasi saat ini kita melihat pihak kepolisian tampak turun di jalanan membubarkan massa, namun ada pesan bahwa memang unjuk rasa sempat ricuh, saudara, sehingga pihak kepolisian harus melemparkan gas air mata, dan ini menjadi pesan bagi para teman-teman yang melakukan unjuk rasa agar bisa lebih damai, karena menyuarakan aspirasi boleh, tetapi tetap saja harus dengan damai. Situasi saat ini di depan gedung MPR DPR, saudara, situasi jalanan tidak dapat diakses sama sekali, sehingga Anda perlu mencari jalan alternatif lain untuk pulang ke rumah atau melakukan aktivitas Anda sehari-hari. Termasuk juga yang menggunakan kereta juga memang agak sedikit terhalang, saudara, karena aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pada hari ini yang menuntut sejumlah hal, termasuk mempertanyakan kenaikan tunjangan DPR RI yang dianggap tidak masuk akal. Dan di layar kaca Anda saat ini tampak tim dari pihak kepolisian terus bergerak untuk memukul mundur massa. Para mahasiswa menjauhi area lokasi DPR MPR. Dan ini adalah visual di Jalan Asia Afrika, tempat polisi masih melihat konsentrasi massa berkumpul tadi di Jalan Patal Senayan. Mereka sempat bergerak dari depan kompleks parlemen di Jalan Gatot Subroto, kemudian diupayakan untuk dibubarkan oleh satuan gabungan. Itu ada total hampir 5.000 petugas gabungan TNI Polri yang mengawal sekitar kompleks parlemen selama masa unjuk rasa ini melangsungkan orasinya dari pagi tadi dari kalangan buruh, namun untuk siang hari hingga ke sore hari datang dari elemen yang berbeda, terutama dari kalangan mahasiswa. Tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh my sister tadi. Dan ini adalah visual terakhir di sekitaran halte Petamburan Transjakarta Selipi.
polisi sampai dengan saat ini masih mencoba membubarkan massa di berbagai titik, sehingga sedikit banyaknya ini akan berdampak juga pada akses untuk angkutan publik. Yang saya cermati juga sejauh ini dari berbagai informasi, baik itu dari pihak KAI Komuter lewat akun media sosial X dan juga Instagram, sudah menyampaikan bahwa ada jalur-jalur ataupun juga perjalanan kereta yang terhambat, sehingga ini sedikit banyaknya akan berpengaruh pada aktivitas warga, terutama untuk saat ini sudah masuk jam pulang kerja, dan ini sedikit banyaknya juga akan berpengaruh juga untuk aktivitas masyarakat yang akan pulang selepas melakukan kegiatan masing-masing di kawasan Jakarta ini. Dan yang sekarang kita lihat ini adalah di sekitar jalan menuju ke arah stasiun Palmerah tadi, stasiun kereta Palmerah. Sekarang kita kembali lagi ke Jalan Asia Afrika. Polisi berupaya untuk memadamkan api. Tadi sempat ada lemparan bom molotov yang dilakukan oleh massa di sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yang perlu diingat juga, saudara, bahwa di tengah intensnya unjuk rasa sejak pagi hingga saat ini, anggota DPR maupun juga staf di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melakukan aktivitas dari rumah atau WFH. Ini konfirmasi terakhir ya, dan juga pantauan dari tim liputan kami yang sudah mengawal aktivitas di Kompleks Parlemen sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini. Dan tentu saja tadi sudah Mas Tarigan sampaikan juga, meskipun kemudian ini adalah orasi yang menyuarakan aspirasi warga yang sudah berjalan sejak hari Senin lalu, tapi tetap ada aktivitas warga lain yang tidak ikut unjuk rasa yang masih tetap berjalan secara normal, sehingga memastikan bahwa aksi unjuk rasa ini berjalan tetap tertib menjadi keniscayaan yang harus sama-sama kita jaga bersama, begitu ya Ilona? Ya, benar sekali. Dan ini merupakan lanjutan hari kedua, Tifal. Sebelumnya di hari Senin lalu para mahasiswa juga turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah penolakan, termasuk juga tentang bagaimana para mahasiswa menolak tegas dengan kenaikan tunjangan DPR. Dan hingga saat ini, Tipal, karena unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa, saudara, sejumlah jalan baik tol maupun juga KRL akhirnya terhambat, seperti kemarin juga, Tipal, di hari pertama demonstrasi. Dan pemandangan yang sama kita bisa lihat juga bagaimana pihak kepolisian akhirnya harus turun ke jalan, dan tampak tadi agak sedikit sangat tegang antara para pengunjuk rasa dan juga pihak kepolisian. Dan hingga saat ini kita lihat di halte Petamburan, pihak kepolisian bahkan sudah sampai mundur ke Petamburan ya. Dari titik awal itu ada di DPR MPR, lalu kemudian sekarang sampai di Petamburan. Ini artinya tampaknya pihak kepolisian sudah meminta para mahasiswa untuk mundur dari kawasan DPR MPR. Lagi pula memang seperti disampaikan oleh Tifal tadi, saudara, bahwa saat ini DPR tengah WFH. Artinya para mahasiswa tidak dapat didengar langsung oleh DPR di depan gedung DPR apa saja tuntutan mereka. Tetapi apa yang kita lihat saat ini, Tifal, ini merupakan mungkin bentuk ketidakpuasan atas kemarin di hari pertama demonstrasi dilakukan dengan sejumlah tuntutan. Tentu saja yang paling hangat sebenarnya hari ini ada 3, Tifal, yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, mulai dari tolak kenaikan tunjangan DPR yang sekali lagi dianggap para mahasiswa tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kinerja, sampai menuntut DPR mensahkan undang-undang perampasan aset. Saudara, jangan kemana-mana, Kompas Petang masih akan segera kembali. Polisi masih berupaya membubarkan massa yang sempat berunjuk rasa sejak siang tadi di depan gedung DPR MPR dengan berbagai aspirasi, termasuk yang masih menjadi benang merahnya adalah menolak atau memprotes tunjangan anggota DPR RI. Ini adalah visual di akses Jalan Patal Senayan. Massa sempat berkumpul tadi di sekitar Gerbang Pemuda, kemudian coba dibubarkan oleh polisi untuk segera keluar dari sekitar Kompleks Parlemen, memastikan bahwa massa ini menyudahi unjuk rasanya hari ini dengan sejumlah aspirasi yang sudah dilakukan. Upaya pembubaran ini terpaksa dilakukan polisi karena unjuk rasa yang dilangsungkan di depan gedung DPR MPR sempat tidak kondusif, sehingga polisi mengambil tindakan lebih lanjut. Sementara di bagian dalam gedung Kompleks Parlemen Senayan Jakarta terpantau sepi aktivitas. Tim Liputan Kompas TV memantau dari lokasi kondisi sepi dari gedung Nusantara 1 hingga Nusantara 5. Biasanya di hari biasa DPR penuh dengan berbagai aktivitas di beberapa komisi.
Saat dikonfirmasi apakah anggota DPR hari ini diliburkan atau work from home, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyebut WFH hanya diberlakukan untuk ASN dan tim ahli. Sementara anggota DPR masuk seperti biasa. Amarah rakyat akhirnya tak terbendung dilampiaskan di rumah para wakil rakyat. Amarah ini bukan tanpa sebab. Tingginya tunjangan anggota DPR yang sangat bertolak belakang dengan realita ekonomi masyarakat membuat para mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa dan menuntut tunjangan tak masuk akal itu dihentikan. Namun, polemik tunjangan fantastis DPR ini semakin memanas karena dipicu gaya komunikasi beberapa anggota dewan yang seakan menantang kritik masyarakat. Hingga akhirnya bergema tuntutan agar DPR dibubarkan. Hal ini memancing Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengeluarkan kata-kata yang dinilai menghina nalar warga. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Ucapan Sahroni ini memancing kritik keras hingga tantangan untuk berdebat dari seorang diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina. Menurut Salsa, tunjangan fantastis DPR sangat tak sebanding dengan kinerja mereka. Karyawan dimanapun saat gajinya dinaikkan berarti kinerja mereka itu bagus. Nah sekarang kita pertanyakan apa kira-kira bagaimana kita mengukur kinerja dari DPR. Karena nggak ada nih target yang dikomunikasikan kepada masyarakat, maka aku akan ambil target-target yang bisa aku cari dari informasi di luar gitu ya. Kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Dan yang kedua, kalau memang bodoh, saat kita bodoh Kak, aku pun nggak tiba-tiba jadi mewakili Indonesia di lomba debat dunia kan. Itu kan ada proses untuk aku bisa menjadi semakin baik. Harusnya dia mau belajar gitu. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia gitu. Itu yang aku. Hingga kini belum ada penjelasan yang konkret dari pimpinan DPR soal tunjangan fantastis selain rumah. DPR pun dituntut terbuka dan akuntabel soal pendapatan dan tunjangan yang diterima, karena semua itu berasal dari pajak rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Tunjangan DPR dengan nominal yang fantastis menuai hujan kritik masyarakat. Namun situasi semakin memanas karena jawaban DPR menghadapi kritik warga bukannya menenangkan, malah sebaliknya menimbulkan chaos di ruang publik. Lalu apa yang membuat DPR seakan bersikap anti kritik? Dua narasumber bergabung untuk kami diskusikan lagi soal ini. Ada anggota DPR periode 2014-2019 Zulfan Lindan dan analis politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore, Tifal, Bang Zulfan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Saya mulai dari Pak Zulfan dulu deh kalau begitu. Pak Zulfan begini, karena kan ada realita sosial yang dihadapi makanya kemudian kritik ini mencuat. Tapi kemudian direspon oleh anggota DPR periode saat ini seolah-olah terkesan anti kritik. Seolah juga merasa sensitif dengan kritikan ini. Atas dinamika ini apa yang keliru, apa yang salah sebetulnya? Begini, kita kan tahu seharusnya saya ucapkan selamat dulu ke Mas Yunarto ini. Kenapa tuh? Kepada kawan-kawan Kompas TV ya. Oke. Kita mengharapkan kan parlemen ini punya kualitas kan gitu. Sehingga mereka tidak reaktif merespon apa-apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Baik tindakan ataupun pikiran-pikiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kan sekarang banyak anggota DPR ini yang terpilih ini kan karbitan. Dari mana tolak ukurnya bilang karbitan, Bang? Ya? Dari mana tolak ukurnya dibilang karbitan itu?
Lah itu reaksi seperti Sahroni itu kan karbitan itu. Ya, masa bilang masyarakat tolol, bodoh. Ini karbitan. Kalau dia bukan karbitan, pasti dia lebih merenung dulu, berpikir dulu, gua ini kan wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, saya harus bisa menangkap aspirasi mereka. Saya harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya kan, jangan reaktif seperti itu. Anggota DPR itu kan harus aktif, bukan reaktif. Kan gitu. Bagaimana kalau seorang anggota DPR ini menanggapi secara reaktif seluruh apa yang dikritik oleh masyarakat terhadap DPR? Nah, itu kan baru contoh satu aja, Sahroni. Banyak yang lain, misalnya situasi ekonomi kita, keuangan kita dalam keadaan sulit, buruh, guru semua dalam keadaan sulit, lalu kita menerima kenaikan gaji berjoget-joget. Ini kan gila udah ini. Bagaimana kita nggak bilang karbitan ya, mental-mental seperti ini. Saya belum lagi kalau bicara pengalaman saya selama 2 periode menjadi anggota DPR. Mungkin periode 99-2004 itu setelah reformasi itu memang beda ya dengan menjadi anggota DPR pada 2014-2019. Kondisinya itu lingkungannya berbeda sekali. Behavior anggota DPR juga beda sekali. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Oke. Ya. Biar Mas Yunarto dulu lah bicara. Boleh, oke. Kalau Mas Yunarto, karena kan sangkut pautnya jadi akhirnya kan begini, kalau dibilang kan, saya ngutip pernyataannya Pak Zulfan tadi, ada istilah karbitan itu tadi, jadi kan ada pertanyaan kualitas SDM yang terpilih menjadi anggota Dewan sekarang jadi pertanyaan, kalau Anda punya kacamatanya gimana, Mas Toto? Gini Mas Rival, dari awal saya misalnya diundang TV, media berbicara mengenai DPR memang selalu dalam framing yang negatif. Artinya kalau kita bicara tanpa kondisi aktual pun, riset atau survei, misalnya ketika ditanyakan mengenai kepercayaan publik dan kepuasan publik terhadap semua lembaga negara, DPR itu selalu dalam posisi paling buncit. Sehingga artinya apa sih, kalau puluhan tahun terjadi seperti ini, ada problem yang sifatnya sistemik yang didiamkan, dibiarkan dan dinikmati. Oleh siapa? Oleh kelembagaan DPR-nya sendiri, oleh undang-undang yang mungkin memang membolehkan, atau oleh rumah dari anggota DPR, artinya partai. Memang mendiamkan saja bahwa kemudian kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap dalam posisi yang buruk terhadap mereka. Yang kedua, ditambah dengan kondisi aktual yang tadi sedikit Bang Zulfan sudah sebutkan ya, bahwa tidak terasanya kerja dari anggota DPR ini sekarang juga bertemu dengan situasi aktual yang membuat masyarakat semakin marah. Apa sih misalnya ketika kita berbicara mengenai banyak sekali perdebatan mengenai kok banyak sekali variabel pajak yang akan dinaikkan oleh pemerintah. Artinya makin mencekik dan membuat masyarakat mengikat pinggangnya. Di satu sisi kok ada yang tidak masuk akal, tunjangan buat rumah 50 juta per bulan. Rumah seperti apa? Dan ketika coba dijelaskan dalam sebuah komunikasi oleh pimpinan DPR, terjadi keluar sebuah kalimat yang memperlihatkan mereka pun nggak ngerti, mereka nggak punya basis argumentasi yang kuat, dan mereka hanya menerima. Di sisi lain kita juga kemudian mengetahui bahwa situasi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja ketika banyak kebijakan pemerintah yang sifatnya kontroversial. Kenapa kemudian amarahnya dialamatkan kepada DPR? Karena memang dalam sistem bernegara yang benar, satu-satunya penyaluran yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika tidak puas, ketika keberatan, ketika putus asa dengan kebijakan pemerintah, ya DPR. Tapi kalau kemudian ada pandangan, ada kritik terhadap DPR sendiri, kemudian DPR-nya reaktif, berarti apa yang salah kalau gitu? Ya, ini sebenarnya menunjukkan ya, anggota DPR memang nggak takut sama masyarakat. Kalau kita lihat misalnya, bagaimana positioning seorang anggota DPR, memang ada masalah, ada problem yang mendasar, Mas Tifal. Pertama, kalau kita lihat, DPR ini takutnya hanya kepada ketua umum. Kenapa? Yang bisa merecall, mengganti mereka kapanpun lewat PAW, itu adalah DPP partainya. Notabene adalah keinginan subjektif dari ketua umumnya. Masyarakat tidak punya saluran untuk kemudian bisa mempertanyakan pertanggungjawaban kinerja dari DPR. Ini juga problem sistemik, Mas Tifal ya. Hanya di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tetapi partai itu bisa merecall anggotanya kapanpun sekendak hati dari partai.
Di Amerika Serikat itu dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi, tidak bisa. Di Filipina itu tidak bisa dilakukan kecuali terjadi pelanggaran berat. Di Indonesia kita tahu kapanpun mereka bisa diganti. Itu yang menyebabkan masyarakat itu ditempatkan oleh anggota DPR hanya ketika mereka berkampanye 5 tahun sekali. Oke. Ketika reses dilakukan pun itu bukan dalam konteks mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan, enggak, mereka bagi-bagi. Nah, oke, sorry saya tahan dulu di situ Mas Toto. Kerjasama dengan kementerian, masyarakat hanya dilihat sebagai objek. Dalam konteks itulah menurut saya memang selain kita harus memberikan penilaian dan kritik yang keras terhadap anggota-anggota DPR secara pribadi sesuai dengan kerjanya, tapi kita juga harus berani membongkar aturan dan sistem, termasuk kita kritik partai dengan bagaimana hal-hal yang sistemik seperti ini dibiarkan terlalu lama. Dengan fakta seperti itu Pak Zondan, muncullah semacam candaan di netizen, kalau perlu bikin KPI barulah untuk jadi anggota DPR harus lulus minimal S2 kemudian TOEFL 500. Perlu KPI khusus lagi nggak nih kalau melihat faktanya untuk sekarang aja sudah seperti ini? Halo? Ya Pak Zulfan? Ya, itu apa yang kata Mas Toto tadi, itu sudah pernah kita bicarakan agar anggota DPR itu mengenai kinerja itu dinilai oleh konstituennya. Gitu loh. Supaya apa? Konstituen itu bisa mengusulkan kepada pimpinan DPR atau lembaga tertentu yang dibentuk untuk melakukan PAW anggota DPR yang tidak bekerja, bukan karena ketua umum. Ketua umum kadang-kadang nggak mau tahu dengan kondisi anggotanya, masuk nggak masuk, ya tidak, artinya nggak bisa memantau keseluruhan karena laporan-laporan itu kan harus rutin dari praksi, dari macam-macam gitu. Kadang-kadang laporan-laporan itu nggak sampai. Atau kalau ketua umum memang happy dengan anggota itu, walaupun nggak bekerja, ya tetap ada dipertahankan. Nah, kalau gitu konkretnya menilai itu dari DPP harusnya dalam unsur penilaian yang kayak gimana Bang? Biar juga terbuka juga ke publik begitu. Nah, udahlah, kita kan tahu anggota DPR yang terpilih tidak pernah datang waktu kampanye pun tidak pernah datang. Apalagi waktu dia sudah terpilih tidak pernah juga datang ke konstituennya. Mana pernah ditegur. Jadi proses awalnya ini memang ketua umum partai, pimpinan partai, elit partai ini memang sudah nggak benar gitu di dalam melakukan rekrutmen dan menentukan calon-calon anggota DPR, like and dislike. Itu persoalannya, tidak lagi dilihat ini orang berkualitas atau tidak, mampu bekerja atau tidak. Itu tidak pernah. Banyak sekali lah, saya pengalaman misalnya ya, waktu itu kita jalan ke Brazil, tugas ya kan dari DPR. Itu anggota DPR yang ngomong-ngomong tolol itu ikut bersama saya. Acara kita kan 5 hari, dia 1 hari udah pulang. Akhirnya saya sendiri menghadapi parlemen, menghadapi menteri pertanian ini. Itu dubesnya tak heran. Ini kok begini sih? Iya kan? Ya, akhirnya saya sampai pas itu waktu Natal saya terpaksa ikut Natal juga di Sao Paulo kan. Nah itu, jadi satu lagi pengalaman saya, itu bisa tanya sama Aulia Rahman, dubes kita di Ceko. Yang datang 20 orang. Ya kan? Kemudian hari pertama sudah tinggal 15, hari kedua tinggal 10. Hari berikutnya tinggal saya sendiri menghadapi berbagai hal, menghadapi pemerintah kinerja partner kita di luar negeri. Itu Bang Aulia tanya itu. Dubes Brazil bisa ditanya dan dubes-dubes lain bisa ditanya. Rata-rata begitulah kualitas anggota DPR, kunjungan kerja itu hanya hadir 2-3 hari, padahal seminggu dananya sudah diambil seminggu, 3 hari udah pulang. Sehingga poinnya adalah kalau Anda memberikan 2 contoh itu, terutama untuk soal gaya komunikasi antara anggota ke rakyat itu, benang merahnya apa kalau gitu? Ya harusnya kan pertama, tadi Mas Toto bilang mereka dapat anggota uang, kita kan dapat uang. Saya rasakan itu ketika saya anggota DPR dapat misalnya waktu reses, kita ada kunjungan daerah, ya, mengunjungi konstituen, kita dapat 200 juta misalnya. Kita komunikasi dengan dia, apa kekurangnya bangun jembatan, bukan disimpan uang itu masuk rekening kita. Gitu loh. Nah ini kan banyak anggota DPR waktu dia berkomunikasi dengan masyarakat, dia harus menangkap aspirasi masyarakat. Mereka nggak datang ke konstituen. Kalaupun datang ke daerah itu, kongko-kongko aja di hotel-hotel. Nanti pasang spanduk. Nah, seolah-olah mereka sudah ketemu rakyat, ya kan?
dialog segala macam, tapi nggak lakukan. Nah ini kan bisa ditanya, kalau saya misalnya, oh Julvan itu juga nggak kerja, tanya aja sama konstituen saya selama saya jadi anggota DPR, datang nggak? Oke. Ke kampung-kampung kita datang semua. Sehingga kan PR sekarang berarti kan ada di tataran partainya sekarang, Mas Toto. Pimpinan partainya bagaimana memastikan anggota-anggota dewan yang sudah dapat suara rakyat itu kemudian duduk di DPR bisa menjaga komunikasi publik dengan baik, menjadikan representasi publik itu benar-benar nyata. So kalau udah kayak gini kondisinya, sulit nggak untuk mengubah itu? Ini masalah pertama political will ya. Kita bicara perusahaan deh. Perusahaan ketika sudah jadi perusahaan terbuka saja, bukan perusahaan organisasi publik loh, perusahaan terbuka secara komersil. Dia harus melaporkan segala sesuatu dari operasional perusahaannya selama per 3 bulan atau per kuartal. Kenapa sih DPR nggak melakukan itu? Kenapa sih partai tidak melakukan itu misalnya? Mas Toto? Ya sinyal Mas Toto kayaknya iya. Kita coba perbaiki dulu komunikasi dengan Mas Toto. Sambil kita akan lanjutkan lagi diskusi terutama soal transparansi dan akuntabilitas untuk sisa masa periode DPR berikutnya. Kita diskusikan nanti ya. Kita lanjutkan lagi diskusinya usai jeda berikut ini. Anda untuk melihat pantauan terbaru dari udara pasca unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang meluas hingga bawah tol dalam kota. Visual ini menunjukkan kerumunan massa masih berada di sekitar area pejompongan dan tampak polisi berupaya untuk membubarkan mereka sehingga bisa keluar dari area sekitar DPR beberapa saat yang lalu. Terlihat gas air mata juga masih dilontarkan untuk membubarkan para pengunjuk rasa dan hingga sore ini kericuhan masih terjadi di sekitar kawasan DPR MPR. Ini titik di kawasan pejompongan dan belum bisa diketahui akan berapa lama memakan waktu pembubaran terhadap massa ini. Di sebelah kiri layar Anda terlihat ini juga beririsan dengan jalur rel kereta dan sedikit banyaknya sudah terimbas juga terhadap perjalanan kereta komuter. Ini sudah masuk jam pulang kerja, akan berdampak juga ke banyak pengguna komuter yang akan pulang setelah beraktivitas di kawasan Jakarta. Anda yang akan beraktivitas pulang kerja saat ini di kawasan Jakarta perlu berhati-hati untuk jalur-jalur yang terkonsentrasi bagi massa berkumpul di tengah upaya polisi atau petugas membubarkan massa pengunjuk rasa dan juga dampak lain terutama aktivitas transportasi umum baik itu untuk KRL, kereta komuter maupun juga bus Transjakarta yang sedikit banyaknya sudah diumumkan melalui kanal media sosial masing-masing dari penyedia jasa angkutan umum ini. Kita akan coba lanjutkan lagi diskusi kami bersama dengan dua narasumber, mantan anggota DPR RI Zulfan Lindan dan juga Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Saya mau coba pastikan dulu Mas Toto, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Mas Ival. Oke. Oke. Sekarang saya coba mau bicara soal transparansi, karena kan ini juga yang jadi PR sebetulnya membuat akhirnya kegaduhan semacam ini memuncak, bahkan sampai sekarang masih terus terlihat demonstrasi di berbagai daerah. Transparansi itu ada contoh yang sempat disampaikan juga di Parlemen Inggris, itu gaji dari anggota dewan itu dipublikasikan secara transparan, itu uang dari mana terpakai berapa saja. Apakah menurut Anda Bang Zulfan itu memungkinkan bisa dilakukan di parlemen kita atau malah akan sulit direalisasikan? Ya sangat mungkin. Saya kira kan memang secara periodik itu kan kita harus melaporkan LHKPN ke KPK. Tetapi kebanyakan anggota itu kan melaporkannya setahun sekali kan. Nah harusnya kan itu dipantau terus. Jadi kan paling tidak kalau 6 bulan sekali kan nggak ada orang naik anggarannya tunjangan 6 bulan sekali kan. Kalau setahun kan pasti ada. Tetapi kan harus tetap dilaporkan. Dan transparansi itu menurut saya sangat penting. Apa sih salahnya? Gaji pokok kita sekian, kita dapat ini, dapat itu, kan sampaikan aja. Gitu loh. Nah jadi kita bisa lebih hebat daripada parlemen Inggris kalau memang mentalnya diperbaiki gitu loh. Cuman jadi, kalau dengan fakta seperti ini, masalah
pandangan bahwa ada tunjangan yang dirasa tidak masuk akal atau tunjangan dinaikkan ini tidak perlu tapi malah kesannya reaktif seperti ini, rasanya bakal sulit nggak sih untuk kemudian ada transparansi atas gaji para anggota dewan ini menurut Anda? Begini, masalahnya kan pendapatan DPR itu banyak ya. Anda tahu kenapa orang berebut-rebut menjadi badan kerjasama antar parlemen itu? Karena itu keluar negeri itunya bisa berkali-kali setahun itu. Dan sekali keluar dia 15.000 US, 14.000 US, mungkin juga ada yang 20.000 US. Keluarnya berapa? Bawa pulangnya berapa? Nah, itu kan harus transparan juga. Tapi kan itu tidak pernah dipersoalkan oleh pimpinan partai, oleh institusi DPR-nya sendiri. Masyarakat nggak tahu itu, gitu loh. Yang mereka kadang-kadang berangkat cuma sampai airport, kemudian bisa saja dikembalikan ya. Oke. Diurus oleh travelnya macam-macam. Pendapatan DPR itu banyak sekali. Oke. Ini 50 juta ini kan kalau kita bilang kan hanya yang termanifestasi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu kan banyak. Nah, jadi menurut saya sebenarnya begini, persoalan kenaikan tunjangan ini berkaitan dengan kesulitan ekonomi masyarakat sekarang. Kok tega gitu loh. Ya. Kok tega sekali. Ya kan? Masyarakat dikenakan pajak, beras mahal, semua mahal. Terus BPJS-nya juga dipersoalkan, mau ditingkatkan. Tetapi ada anggota DPR yang harusnya kritis, mengkritisi apa-apa yang terjadi, yang dilakukan oleh eksekutif harus kan dikritisi, bukan mereka menikmati. Oke, kalau begitu Mas Toto, ini kan PR-nya kesadaran untuk transparan dan akuntabel atas gaji dan kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Masih bisa berharap kita dengan transparansi itu bisa segera terwujud dengan realitas sekarang seperti ini? Mas Tifal, kalau memang niat, partai tinggal kemudian bukan meminta, menginstruksikan setiap anggota DPR punya website pribadi yang diantaranya harus berisikan pertanggungjawaban kinerjanya, pertanggungjawaban ketika menggunakan dana reses. Hanya sedikit sekali anggota DPR yang memiliki website yang memiliki kualifikasi seperti itu. Yang terjadi katanya kan dunia digital. Kita tahu hampir semua DPR punya yang namanya akun sosial media, tapi sebagian di antara kita tahu pamer mobil mewah dan lain-lain lah, saya nggak usah sebut nama. Kalau itu diinstruksikan saja oleh DPP, saya pikir kan akhirnya masyarakat punya sebuah tools yang bisa kemudian mereka nilai, konstituen bisa punya tools untuk membuat mereka bisa menilai. Problemnya agak sulit kita berharap dari political will dari partai. Kelembagaan DPR sendiri kita tahu setiap tahunnya itu tidak pernah transparan sekutunya, misalnya terhadap fungsi legislasi. Berapa banyak yang dari draft akademik, lalu kemudian risalah itu dibuka. Itu hampir tidak pernah memenuhi dari jumlah yang mereka sahkan. Termasuk kalau DPP kemudian misalnya bisa membuat laporan per 3 bulan, per kuartal layaknya perusahaan terbuka, bisa perlihatkan kan bagaimana kinerja anggota DPR dari hal yang paling kuantitatif deh. Absensi seperti apa. Dari situ aja kita sering mendengar kan, banyak yang sering bolos, tapi kemudian jadi terus-menerus karena tetap diberikan di nomor urut 1. Memang ini berawal dari sebuah political will yang menurut saya memang belum kelihatan niatan serius dari DPP. Dan mau tidak mau dalam kondisi seperti ini, protes-protes dari masyarakat akan terus muncul, dan seperti yang kita lihat sekarang. Harus diingat bahwa setahun 6 hari yang lalu, kita juga melihat DPR ini dikepung dalam konteks Indonesia darurat. Ketika kita tahu DPR ingin menggagalkan keputusan MK yang dianggap merupakan representasi suara rakyat terkait dengan pilkada dan pada akhirnya menjadi gagal. Tapi kan kita tidak mau terus-menerus terjadi situasi seperti ini. Yang terakhir saya berharap sekali lah, Pak Prabowo ini kan niatannya katakanlah sangat besar untuk kemudian membuat negara ini maju. Pak Prabowo jangan menambah kerusakan carut-marut dari tidak bekerjanya DPR dengan Anda membangun koalisi sebesar-besarnya, bahkan kalau bisa semua partai masuk dalam koalisinya. Karena ketika itu terjadi, fungsi pengawasan mati, fungsi anggaran mati, fungsi legislasi itu juga hanya akan nurut kepada apa yang diinginkan oleh pemerintah. Padahal dalam sistem presidensial, publik itu memilih 2 kali, memilih eksekutif atau presiden dan memilih legislatif, supaya mereka berantem tanda kutip secara tata negara,
sehingga ketika ada kebijakan yang dianggap tidak representatif, DPR bisa berfungsi. Ketika Pak Prabowo ingin merangkul semuanya menjadi bagian dari pemerintahannya dengan diberi kursi menteri, pada titik inilah kita melihat DPR akhirnya menjadi hanya datang, diam, dan duduk. Satu pertanyaan terakhir untuk masing-masing. Karena kalau kembali lagi ke kontroversi cara jawab DPR hadapi kritik rakyat ini, kalau menurut Anda Pak Zulfan, perlukah ada semacam, ini tiba-tiba terpikir aja sih, karena kan ada beda jawaban yang dikeluarkan antara pimpinan dengan anggota kemarin itu. Dibilang penjelasan rincian tunjangan datang dari pimpinan, sementara anggota tidak tahu soal rincian tunjangan itu. Menurut Anda perlu nggak sih ada protokoler khusus, entah itu juru bicara khusus menjelaskan masalah soal tunjangan atau hal-hal fasilitas yang diberikan semacam ini? Karena ini kan sensitif juga isunya. Kembali lagi soal transparansi, ya kita kan kalau gitu saling salah menyalahkan. Itu kan semua pimpinan DPR kan mengkomunikasikan kepada praksi. Mereka sudah tahu lah, nggak mungkin mendadak tiba-tiba ada seperti itu. Semuanya sudah diinformasikan kepada anggota. Mana ada sistem administrasi kita tiba-tiba gitu kan nggak ada. Jadi begini Mas Toto ya. Saya berapa kali sebagai anggota DPR, saya berbeda dengan Pak Surya Paloh, dan saya berdebat sama dia. Ketika waktu itu mau bikin holding Pertamina, saya bilang saya tidak setuju. Bagaimana Pertamina jadi holding sementara PGN, perusahaan gas itu keuntungannya lebih besar. Baik. Nah, dia mungkin ditelepon nggak tahu saya oleh menteri atau oleh presiden, saya disuruh gini. Nggak bisa, saya bilang, saya lawan. Kalau abang pun menentang, saya lawan. Nggak ada urusan, saya bilang, mau PAW. Saya tegaskan gitu sama Pak Surya. Akhirnya dia bilang, ya udah, aku setuju dengan pikiran kau. Sehingga ini tergantung pada individu lagi menurut Anda ya Mas Toto? Iya. Tidak bisa hanya berapa banyak orang seperti Bang Zulfan. Dan kita tahu akhirnya mental juga begitu ya. Artinya kan sebenarnya ada beberapa hal yang memang ini tidak mudah kita bicarakan dalam waktu beberapa menit. Sistem recall menurut saya itu harus dihapus. Kita pernah menghapus sistem recall yang memberikan kewenangan penuh hanya kepada DPP partai untuk mengganti anggota DPR. Tahun 99, recall itu kemudian diganti. 2003 itu muncul kembali yang menyebabkan suasana psikologis dari anggota DPR. Dia nggak peduli sama masyarakatnya, dia takut sama ketua umumnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kalau memang ada niatan dari partai-partai supaya tidak kemudian terus-menerus dimusuhi, termasuk anggota DPR-nya, yuk dorong, keluarkan instruksi untuk membuat transparansi melalui kanal-kanal yang memang dalam dunia digital itu sangat mudah untuk diinstruksikan untuk dibuat oleh setiap anggota DPR. Prakteknya sampai sekarang itu tidak sampai 10%. Mereka yang kemudian membuat pertanggungjawaban seperti ini yang bisa diakses oleh siapapun. Yang ketiga harus dimulai dari kelembagaan DPR-nya. Ketika kelembagaan DPR sendiri tidak pernah mentransparansikan dengan baik kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran dari anggota-anggotanya, bagaimana mungkin kita berharap bahwa ada niatan dari individu seperti Mas Tifal tadi katakan untuk melakukan hal serupa. Oke. Saya kalau bisa setengah menit ingin menginformasikan. Oke. Jadi 2015 itu pernah diinstruksikan agar seluruh anggota DPR membuat laporan, baik dalam bentuk tulisan ataupun foto, kunjungan dia ketika reses. Kemana dia pergi. Itu dibuat laporan dengan lengkap. Dipublikasikan kemana harusnya itu? Dipublikasikan kemana itu harusnya? Itu kan sebagai laporan kepada pimpinan partai, pimpinan praksi, ya kan? Itu kan dilaporkan bahwa betul-betul anggota ini. Tapi walaupun banyak anggota yang protes, nggak setuju. Tapi saya nggak tahu sekarang itu masih ada atau tidak. Gitu. Alasannya waktu itu diprotes karena apa, Bang? Ya nggak disebut, ngapain gitu-gitu. Udah cukup lah kita, yang penting kan kita sudah reses, kita udah datang ya. Nggak bisa dong, harus ada dibuktikan fotonya di mana. Jangan fotonya cuman duduk di kafe satu, cuman ganti spanduk, anggotanya itu juga, spanduknya aja diganti. Kami menerima masyarakat ini, ya kan? Tapi tempatnya masih sama, spanduknya diganti. Kan kalau dia ada fotonya langsung datang ke sana kan jelas dia nyebrang sungai, dia masuk hutan, dia macam-macam. Kalau misalnya di daerah gitu ya. Sudah kami tangkap. Oke, sudah kami tangkap poinnya di situ. Bang Zulfan, Mas Toto, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Terima kasih Mas Tifal, Mas Zulfan. Ya. Kami masih akan pantau perkembangan pasca unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Namun usai jeda berikut ini.
Anda masih di Kompas Petang, Saudara. Kita akan update situasi terkini bagaimana para pengunjuk rasa hingga saat ini. Polisi masih berusaha untuk membubarkan massa sejak siang tadi hingga pada saat ini, Saudara, sekitar pukul 17.28. Massa di Jalan Asia Afrika masih melakukan sejumlah gerakan. Kita lihat di sana sudah ada pembakaran dan hingga saat ini polisi masih berada untuk mencoba membubarkan massa. Ini sudah dipukul mundur, Saudara. Di sebelah kiri layar Anda adalah Jalan Gatot Subroto di DPR, Saudara, di mana pihak kepolisian masih berjaga-jaga karena tadi kita lihat sejak siang tadi ketika terjadi ada sedikit kericuhan, ada sedikit bersih tegang antara pengunjuk rasa dan juga pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian memukul mundur massa sampai ke kawasan Asia Afrika. Dan Saudara, ini merupakan demo kedua yang terjadi dengan tuntutan yang sama terkait bagaimana dari pihak mahasiswa tidak terima dengan tunjangan angka yang luar biasa dari pihak DPR. Dan tunjangan fantastis tersebut membuat massa marah sehingga aksi unjuk rasa dilakukan tidak hanya sekali, bahkan hingga saat ini situasinya semakin memanas dan pihak kepolisian hingga saat ini terus mencoba membubarkan massa, tetapi tampaknya massa tidak begitu dengan mudah mau mundur begitu saja, Saudara. Padahal hingga saat ini di DPR sendiri sedang WFH, artinya memang bisa dikatakan tidak ada wakil rakyat yang sedang berada di DPR untuk mendengarkan langsung suara kritikan pedas dari para mahasiswa. Saudara, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya Mahasiswa Tarigan. Dan saya Tifal Solesa. Pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Rosi, tunjangan jumbo kinerja loyo, Kamis 28 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh